Hai guys, selamat berjumpa kembali. Ada yang pernah ngelihat pesulap di televisi mungkin, ya bisa Deddy Corbuzier, bisa Romy Rafael, dan yang salah satunya yang lain adalah Demian. Saya mengamati wawancara Demian dengan Daniel Mananta di channelnya podcast Daniel Mananta, dan saya mengamati ternyata ini penting untuk disampaikan kepada kita semua berkaitan dengan pertumbuhan seseorang, perjalanan hidup seseorang, atau kisah-kisah yang ada di balik layar. Biasanya kalau kita melihat artis, tokoh-tokoh publik atau public figure, kita ngelihat yang ada di layar saja kan, dan kita jarang ngelihat kisah yang aslinya di balik layar. Nah, si Demian ini waktu diwawancarai oleh Daniel Mananta juga menceritakan hal-hal yang tidak terekspos di media sosial. Salah satunya berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya. Kita juga tahu di podcastnya, nanti teman-teman bisa cek sendiri di podcastnya Daniel Mananta, bahwa Demian juga pernah mengalami problem di keluarganya dengan istri pertamanya atau mantan istrinya, kemudian bergejolak dengan keluarganya. Setelah itu Demian mengalami drop dan akhirnya merasa sendiri. Kemudian si Demian juga bangkit kembali dan bertemu seseorang yang membuat dia semakin baik dari kehidupan sebelumnya. Nah, yang mau saya sampaikan adalah turning point-nya adalah bagaimana dia menemukan orang yang sepadan yang kita berikan untuk menolong dia. Nah, orang itu adalah istrinya yang sekarang ini, yaitu Sarah kalau nggak salah ya namanya. Dia belajar banyak hal dari Sarah yang awal mulanya tidak dianggap, atau orang tua dari Demian ini tidak suka, tapi pada akhirnya kisahnya sangat luar biasa. Banyak nilai-nilai kehidupan yang diceritakan oleh Demian yang ditolongin oleh istrinya itu atau Sarah. Dan nilai-nilai kehidupan itu ternyata dulu tidak dia dapatkan sebelum dia bersama dengan istrinya sekarang. Awalnya seperti biasa ya, dunia artis ya, orang terkenal atau public figure, banyak jatuh bangunnya, sampai Demian merasa sendiri dan pasrah kepada Sang Pencipta atas kejadian yang dialami. Pasrahan inilah dan minta tuntunan dari Sang Pencipta. Kemudian alam semesta juga menangkap frekuensinya. Kemudian si Demian juga berjalan naik atau bangkit dari keterpurukan. Nah, kalau teman-teman nanti penasaran dengan podcastnya, bisa langsung saja cek di YouTube-nya Daniel Mananta Network. Tapi pada kali ini yang saya mau sampaikan adalah seorang itu punya kisah hidupnya masing-masing. Seburuk apapun seseorang itu punya porsinya masing-masing. Tetapi intinya di mana titik berbalik ke hal yang baik, ke hal yang benar sesuai dengan tuntunan. Dan biasanya Sang Pencipta juga memakai orang yang ada di sekelilingnya yang sepadan dengan dia untuk menolong. Misalnya nih, dulu awalnya Demian sangat tersiksa sekali dengan perspektif dirinya, punya ungkapan-ungkapan sendiri, mengambil asumsi sendiri terhadap orang lain dalam karirnya maupun hidup. Dan saat ditolongin oleh Sarah dan dia belajar bahwa komunikasi itu sangat penting. Dan akhirnya dia sekarang mulai mulai membaik soal komunikasi itu karena ditolong oleh penolong sepadan yang diberikan oleh Sarah. Turning point-nya ini buat teman-teman siapapun yang nonton ini, yang remaja, dewasa, atau orang tua, kita mulai flashback. Siapa yang ada di sekeliling kita itu sangat mempengaruhi. Hal yang kita konsumsi dari media, buku, sosial, dan yang lainnya itu sangat mempengaruhi. Oleh sebab itu, jangan berhenti kalau Anda sedang terpuruk. Jangan menyerah. Intinya ada titik balik. Pasrah kepada Sang Pencipta dan memulai hidup. Kemudian yang kedua adalah mulai pahami pola atau cara atau jalan yang ditunjukkan oleh Sang Pencipta, sehingga kita bisa bangkit. Soal masalah hidup, jatuh bangun, wah saya juga mengalami ini. Tapi di mana titik untuk bangkit itu yang saya tidak bisa lihat.
dan sang pencipta mengirimkan orang-orang yang menarik. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Bye bye.